nggak pakai laptop, Pak. Oke lah, nggak apa-apa lah, soalnya ya saya yang screenshot begitu. Jadi kita hari ini mau masuk ke materi ntar saya screenshot juga ya. Yang pertama adalah mengenai alat-alat ukur listrik. Jadi alat ukur listrik. Jadi yang pertama itu adalah saya matikan video biar nggak terlalu berat. Yang paling sering kita kenal itu adalah alat ukur dengan menggunakan kumparan besar. Yang pertama alat ukur kumparan berputar. Apakah tulisan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan alat ukur kumparan berputar? Yaitu alat pengukur, tentunya alat pengukur listrik yang bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu kumparan listrik. Nah, kita kemarin sudah di dasarnya itu ada kumparan listrik, kalau dialiri arus akan menjadi magnet. Itu dasarnya. Jadi ada kumparan listrik, kumparan, kemudian dialiri listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, seperti itu. Kemudian kumparan ini yang sudah menjadi magnet ini diletakkan dalam medan magnet yang lain. Jadi dia diletakkan dalam yang kumparan tadi, yang ini tadi sudah menjadi magnet, kemudian diletakkan dalam medan magnet yang lain. Artinya ada dua medan magnet di sini. Nah, pertama medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini tadi. Kemudian ada medan magnet yang diletakkan di sekitar atau di bagian luar daripada kumparan magnet yang ini tadi. Yaitu magnetnya ini magnet permanen. Oke. Oke, jangan tulis sih. Jangan tulis sih, nanti nggak nampak. Jadi prinsipnya gini, ada kumparan, dialiri arus listrik, karena ini dialiri oleh dikasih tegangan yang besarnya P, maka dia akan muncul medan magnet. Kemudian nanti diletakkan dalam medan utara, misalnya selatan. Jadi arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Jadi karena di sini ada arus, ada magnet, di sini berbentuk nanti dia utara, selatan juga misalnya. Maka dia akan berputar ini kalau dia nanti berbentuk jarum, maka dia akan berputar karena utara dengan utara ketemu, dia saling tolak menolak ini.
tolak, menolak. Yang ini juga seperti itu. Kan? Tolak, menolak. Sehingga dia kalau tolak menolak dia akan bergerak. Ya kita rancanglah bergeraknya tuh ke arah sini. Jadi ini merupakan alat ukur yang penting karena dasar daripada alat ukur listrik itu rata-rata seperti ini. Ada arus, kemudian ada medan magnet, kemudian ada kumparan. Kumparan ini akan bergerak atau berputar karena tadi ada mati. Nah, nanti berapa besar putaran ini, jauhnya simpangan putaran ini kalau dalam besarnya putaran, misalnya gini, akan bentuknya biasanya seperti itu kan. Skala, kemudian ada jarum. Nah, jauhnya simpangan jarum ini tergantung daripada besarnya arus yang mengalir pada kumparan. Jadi ini arus listriknya. Nah, ini dia akan menyimpang kemana? Nah, itu tergantung besarnya arus yang mengenali kumparan, sehingga dia bisa dijadikan sebagai alat ukur. Oke, sampai sini bisa dipahami? Satu tahapan dulu. Bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi dasarnya dulu kalian harus mengerti bahwa prinsip dasarnya ada kumparan yang berada dalam yang berada dalam medan magnet yang lain atau medan magnet permanen, sehingga kumparan yang dilalui arus listrik itu akan mengalami simpangan. Jadi peralatan ukur yang menggunakan jarum itu semuanya menggunakan prinsip daripada kumparan berputar seperti ini. Coba ini ada gambar, kita misalnya kemudian ini miliampere, kemudian ini baterai positif negatifnya, kemudian ini ada satu saklar yang kita lambangkan K. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, bila pemutus arus, nah yang ini ditutup, yang memungkinkan arus searah yang konstan melalui alat ukur ampere. Jadi kalau ini ditutup, maka akan muncul arus yang konstan pada miliampere meter ini atau ampere meter. Maka tentunya jarum penunjuk akan bergerak yang nanti akan bergeraknya kalau ada gambarnya seperti ini, saya gambar. Ini satu, kemudian ini dua, ini tiga, kemudian
Ini 4, ini 2. Maka dia akan dari 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian akan Kumparan medan magnet. nah. Jadi Kumparan jarumnya medan itu magnet. pertama dia akan di angka 1, ya posisi awal. Kumparan medan Jadi ketika magnet. kita hubungkan saklar K, maka pertama posisinya ada di posisi 1. Kemudian dia ke posisi 2, artinya ke posisi yang paling jauh. Kemudian akan ke posisi 3, kemudian baru stabilnya di posisi 4 atau berhentinya posisi 4. Jadi kalau kalian sudah pernah melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur jarum, tentunya akan melihat seperti itu. Jadi 1, kemudian dia akan bergerak lebih jauh ke posisi 2, kemudian dia akan balik lagi ke posisi 3, kemudian ke posisi 4 lah katakan. Ini bergetar dia. Jadi di sini ada yang namanya sudut akhir dari rotasi. Jadi sudut akhir dari rotasi yaitu pada posisi 4. Sudut akhir. Jadi prinsipnya ini utara, ini selatan. Kemudian di sini ada kumparan. Kemudian dia di tengah. Kemudian di sini ada skala. Jadi dari gambar ini ada nomor 1 itu sini. Ini adalah magnet tetap. Perhatikan ya. Kemudian nomor 2 yang ini itu adalah 1 ya, bukan bunga 1. Kemudian nomor 3 yang ini ada bulatan seperti ini, di warna ada bulatan merah itu adalah nomor 3 inti besi lunak. Inti besi lunak itu yang dililiti oleh kumparan. Jadi saya ulangi gambarnya, saya tidak salah paham bahwa dia dililiti oleh kumparan. Jadi dia merupakan inti besi lunak. Kemudian nomor 4
kumparan putar ini. Sementara ini yang berbelit-belit ini kumparannya. Di kumparan putar. Kemudian nomor 5 yang di bawah ini lagi bisa kasih warna lagi, warna ada pairnya di sini. Jadi seperti pair ini. Jadi ini jarum, kemudian sini tengah-tengahnya, ini pemberatnya, kemudian sini ada pair. Namanya pegas spiral. Di sini pegas spiral. Ini komponen-komponennya kalian hafal, karena ini merupakan dasar ataupun komponen umum pada peralatan alat ukur. Kemudian nomor 6 jarum penunjuk, yang ini jarum penunjuk, udah tahu lah ya. Ini jarum penunjuk. Oke, jarum penunjuk. Kemudian yang berikutnya adalah yang 7 tiang porosnya. Di yang ini yang paling tengah ini. Nah, ini tadi tiang poros. Jadi itulah komponen-komponennya daripada sebuah alat ukur jenis kumparan putar. Jadi tadi ada yang pertama, di sini harus ada kutub magnetnya, ada 2, ada ini selatan, ini utara. Nah, ini selatan. Kemudian yang nomor 2 ada kutub sepatu, yang ini. Nah, kutub sepatu. Apa sih fungsi kutub sepatu? Sama, dia kutubnya sama. Yang S ya S, N dengan N, tapi dia yang terhubung yang berdekatan dengan kumparan ini, kumparan magnet yang kita buat tadi. Nah, kalau di sini posisinya jauh. Kalau di sini jadi bentuknya itu seperti ini sebenarnya. Ini kumparannya, kemudian dia mengelilingi dekat kali. Nah, baru utara, selatan. Kemudian ada kumparan putar, ini kumparan. Jadi, kemudian ada pegas spiral nomor 5. Pegas spiral itu supaya dia kalau setelah berputar itu kembali ke posisi asalnya. Karena kalau tidak dia akan berputar tidak kembali lagi ke posisi asalnya. Matikan mikrofonnya yang tanya suaranya. Kemudian berikutnya ada jarum penunjuk, itulah yang menunjukkan besarnya ukuran, hasil pengukuran. Kemudian rangka kumparan putar, yang nomor 7 itu rangka kumparan putar.
Kemudian yang kedelapan itu adalah yang poros. Oh, sebentar, rangka kumparan putar tadi. Jadi di kumparan putarin yang belum kita buat tadi ada rangka di sini. Jadi untuk memperkuatnya aja bentuknya sesuai dengan perkembangan bentuknya seperti apa. Oke, silakan dicatat kalau yang belum mencatat. Kalau yang mau tanyakan silakan ditanyakan apa sih fungsinya ini Pak, apa fungsinya gitu. Oke, tidak ada yang tanyakan, udah jelas ya berarti. Kemudian prinsip kerjanya adalah menggunakan hukum tangan kiri Fleming namanya. Hukum tangan kiri Fleming itu gini dia. Kemudian tangan kiri Fleming. Sini gaya. Gaya itu artinya gerakannya arahnya ke situ. Kemudian fluksi magnet. Kemudian arus. Ini. Jadi dia bentuknya 3 dimensi ya. Ada sumbu, ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Gitu. Ini simbolnya adalah B atau magnet, kemudian ini I, arus. Kemudian yang di atas itu adalah F, gayanya. Jadi arah gerakannya ke atas, arah fluksi magnetnya ke samping, dan arah arusnya ke depan. Jadi ketika alat ukur itu akan bekerja kalau ada gaya, ada fluksi, kemudian ada arus, sehingga akan muncul gaya. Jadi urutannya seperti itu, ada arus, kemudian ada fluksi magnet, atau boleh juga dibalik, ada fluksi magnet, kemudian ada arus, maka akan timbullah gaya. Gaya itulah yang menggerakkan jarum daripada alat ukur itu. Itu hukum tangan kiri Fleming, itu juga berlaku untuk generator, di mana arah arus listriknya, kemudian di mana arah fluksi magnetnya, maka dia akan berputar ke arah mana sesuai dengan arah daripada fluksi magnet dan arus listrik yang dialirkan. Itu untuk motor ya. Kalau untuk generator berbeda ya. Sorry, kalau untuk generator itu kemana arah gaya, kemana arah fluksi, maka akan tahulah kita kemana arah arus. Berbeda dengan motor atau alat ukur ini, yang pertama itu kemana arah arus, kemana arah fluksi, maka dia akan menentukan arah gaya. Jadi itu perbedaannya antara motor listrik dengan generator listrik. Kalau generator dia diawali dengan gaya yang memutar daripada poros atau kumparan. Kalau motor diawali dengan arus yang akan menentukan kemana arah gaya putar daripada kumparan.
Oke, silakan diperhatikan. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya Pak, Oh ya, silakan. eh, ini Pak, saya pernah baca di ini Pak tentang sebuah artikel Pak tentang bunyi kaidah Flaming tangan kiri itu Pak. Ya. Bunyi kaidahnya itu, saya kurang paham tentang ini Pak. Kaidahnya itu kayak mana ya Pak? Oh, kaidahnya. Iya Pak. Jadi maksudnya itu itu cara untuk menentukan kalau seandainya ada kumparan. Saya ini di dasar teknik elektro sebenarnya ada, akan saya ulangi supaya lebih jelas. Nah, ini memang sangat penting, ini dasar orang elektro nanti ke sini dia nggak tahu ini apa, nggak jadi elektro lah, karena yang paling besar itu permasalahan daripada menghasilkan listrik itu, yaitu generator dan motor. Jadi tangan kiri Fleming itu misalnya ini medan magnet, ini kutub magnet utara, kemudian ini selatan. Arah gaya fluksi atau arah gaya magnet itu dari mana ke mana coba? Dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara? Utara ke selatan, Pak. Dari utara ke selatan, oke. Berarti arahnya gini. Itu Iya, Pak. B atau magnet. Kemudian berarti itu yang fluksi magnetnya, itu yang arah telunjuknya. Jadi gini, kita buatlah telunjuknya sini. Nah, baru ada telunjuk aja. Kemudian ini dalam prinsip kerja generator, katakanlah generator. Kemudian arah gayanya kemana? Arah gayanya misalnya ke atas, ke jempolnya. Berarti dia ada kumparan atau ada satu batang penghantar. Arah gayanya ke atas. Dengan arahnya. Kemudian kemana arah arusnya? Maka arah arusnya adalah ke arah kita. Jadi kalau 3 dimensi itu seperti ini si Sarah. Nah, berarti sorry ya. Nah, gini. Ini tadi telunjuk arah medan magnet atau B. Ini arah gaya atau F. Nah, yang ke arah depan, arah kita ini itulah arah arus. Maka kalau dari kumparan ini, kalau kumparannya bentuk seperti ini, ini kan kumparan kayak gini kan lilitannya kan. Berarti arah arusnya adalah ke sini, ke arah kita atau ke arah depan. Nah, jadi dia arusnya nanti akan ke arah sini. Ya kan? Ya, Pak. Nah, tapi kalau yang di sini, ya arahnya ke sini juga. Gitu. Jadi arah itu ke arah depan. Makanya arus bola ini apa tuh bolak-balik dia berubah-ubah. Nah, ketika di sini kumparan ini arahnya ke depan. Nanti ketika dia diputar lagi kemari, posisinya di sini, arahnya ke sini. Gitu. Makanya dia akan berubah-ubah arah arus listriknya. Atau kalau dalam motor, dia akan memutar. Karena dia arahnya berubah-ubah, itulah dia akan memutar daripada kumparan itu. Jadi prinsip tangan kiri Fleming itu untuk menentukan kalau dalam satu kumparan, kemudian arah medan magnetnya kemana, oh dia pasti akan berputarnya ke arah yang ditentukan. Jadi kalau arah medan magnetnya kita tukar, misalnya ini, putarannya di sini,
utaranya di sini, selatan di sini, berarti arah B-nya, medan magnetnya balik. Berarti telunjuknya ke arah kiri. Tunjuk ke arah kiri, tangan kiri ya. Berarti tetap ke atas, tapi di arahnya ke sana, arah arusnya. Jadi tetap gayanya ke atas, B-nya ke kiri. Siap. Oke, ini ada yang masih perlu tanyakan? Karena ini sangat penting memang, sangat penting. Nah, alat ukur ini bekerja juga dengan seperti ini, prinsip tangan kiri Fleming ini, generator dan motor juga prinsip kerjaan seperti itu. Tinggal kita masuk ke perhitungannya, perhitungan daripada alat ukur ini. Jadi dia akan menyimpang berapa jauh, itu tentunya harus diketahui. Kalau arus yang masuk misalnya 10 ampere, dia menyimpang jarum tadi bergerak berapa, apa katakanlah berapa derajat, ya kan? Itu ada parameternya. Ketika orang membuat alat ukur, maka dia harus memperhitungkan itu. Jadi kalau 1 ampere, 1 derajat, 2 ampere, 2 derajat, 3 ampere, 3 derajat misalnya kan. Maka harus ditentukan untuk sampai dia berputar 1 ampere itu 2 derajat, 1 ampere 1 derajat, berarti apa namanya? Pegasnya itu harus menunjukkan di angka 2 misalnya. Nah, di angka 1, sorry, di angka 1. Jadi ketika dia 1 ampere, dia harus menunjuk angka 1. Berarti konstanta pegasnya itu harus misalnya kalau tadi ketika pegasnya kecil, dia 1 ampere menyimpang di 3 derajat misalnya. Oh, berarti dia pegasnya harus dibesari lagi supaya dia cuma menyimpang di 1 derajat. Jadi kalibrasinya itu seperti itu. Alat ukur juga dirancang berapa konstanta pegasnya, kemudian medan magnetnya juga berapa, itu semua harus ditentukan dalam membuat sebuah alat ukur. Jadi kalau menurut aturan tangan kiri Fleming tadi, besar dari gaya ini akan dapat diturunkan, yaitu medan magnet dalam celah udara yang disimbolkan dengan B, kemudian panjang kumparan A, dan lebar kumparan sebagai B, maka momen putar itu artinya yang menggerakkan jarum itu berputar dapat ditentukan sebagai berikut. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi kalau dalam ini tadi, kumparan tadi, kemudian jarum, sini ada pegasnya, kemudian ini kumparannya, ini ujungnya dialiri arus listrik. Jadi ada konstantanya, medan magnet itu sama dengan B, gini, di utara, di selatan. Panjang kumparan sama dengan A, lebar kumparan B, kemudian momen putar sama dengan PD. Maka rumusnya PD sama dengan B kali N kali A kali B kalikan dengan I.
Sudah udah tahu ya tadi B itu medan magnetnya, A panjang, B lebar kumparan, N itu banyak belitannya. Kemudian I itu arus yang mengalir pada kumparan itu. Oke, karena waktu Zoom-nya sudah hampir habis, nanti kita lanjutkan dengan